Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Bono Prima. Perkenalkan, saya Bono Andri. Saya akan membahas materi matematika bab polinom dengan subbab bentuk umum polinom. Contoh soal yang diberikan merupakan soal-soal seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau UTBK SBM, cuma nggak terbatas soal-soal ini. Selama materinya masih berhubungan dengan polinom, pasti bisa digunakan. Ini cuma sebagai contoh saja. Kalau ada request soal yang berkaitan dengan polinom, boleh disampaikan di kolom komentar. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, and share biar semakin semangat untuk membuat konten. Mari kita mulai. Bentuk umum polinom. Px didefinisikan sama dengan Pn X pangkat N ditambah Pn min 1 X pangkat min 1 dan seterusnya sampai P2 X pangkat 2 ditambah P1 X ditambah P0. Kalau kita perhatikan bahwa ini pangkatnya menurun. Dari kiri kanan bacanya menurun, dari kanan kiri bacanya yang naik. Di sini bulat, insya Allah N di sini juga bulat. Maka kita batasi polinom yang dibahas adalah polinom yang berderajat bulat. Dengan Pn-1 sampai P2, P1, P0 merupakan konstanta, boleh bentuk koma, boleh bentuk irasional. Terus satu polinom Px yang kayak ginian bisa kita tulis sebagai faktorisasi dari polinom-polinom lainnya. Ada polinom Bx, ada polinom Ax, ada polinom Sx. Dengan Bx itu disebutnya pembagi, Ax disebutnya hasil bagi, Sx disebutnya sisa bagi. Sisa ini ada syaratnya, baru disebut sisa ketika ordo alias pangkat tertinggi dari S lebih kecil daripada pangkat tertinggi dari B. Gitu ya. Bentuk ini pun sebenarnya sudah kita kenal dari SD. Misalkan 107 ya. Misalkan 101 itu dibagi 3 akan dapat hasil 33 dan sisa 2. Ditulis 101 sama dengan 3 dikali 33 ditambah 2. Begitu ya. Untuk mengecek kebenaran pernyataan ini, ditulislah seperti ini, biar terlihat kalau kita kalikan, hitung ulang kembali, akan harus sama dengan seperti ini. Begitupun dengan polinom. Untuk mengecek pernyataan Bx, Ax, sama Sx, apakah benar berkaitan dengan Ps, maka harus disusun seperti ini. Kalau emang ternyata setelah dihitung, dijabarin yang jadi Px lagi berarti benar. Kalau ternyata dijabarin dihitung-hitung tidak menjadi Px berarti ada yang salah. Baik mendapatkan BH sama S-nya maupun penjabarannya. Oke, kita coba lihat contoh sederhananya. Px sama dengan X pangkat 3 min 8. Nah, polinom ini bisa ditulis sebagai faktorisasi X min 1 dikali X kuadrat plus X plus 1 dikurang 7. Artinya Px kalau dibagi X min 1 dapat sisanya min 7 dan hasilnya X kuadrat plus X plus 1. Polinom Px dapat ditulis juga dengan X kuadrat min 8 sama dengan X min 2 kali X kuadrat plus 4 plus 2X plus 4. Dibaca Px dibagi X min 2 sisanya 0 alias Px habis dibagi X min 2 atau X min 2 merupakan faktor dari Px. Gitu ya. Nah, seringkali di soal itu Px-nya lalu ada. Px bahkan pernah tidak ada, yang sering ditanyakan itu S, kadang pun juga H. Di materi polinom kedepannya nanti, itu kita belajar bagaimana mencari S dan H. Begitu, dengan modal Bx dan juga Px, kalau emang Px ada. Oke, tanpa berlama kita coba lihat contoh soal. Di soal ujian ada 3 soal yang akan rencananya saya bahas. 4 bahkan ya.
Oke, kita bahas hari satu persatu yuk. Bismillah. PX dibagi X-1 sama X-3 sisa berapa? Sisa berapa gitu kan ya. Nah, kita jawab dengan bentuk umum dari polinomnya. Ini berarti kan pembagian. Berarti kita tulisnya kayak gini. PX sama dengan X-1, X-3 dikali HX ditambah sisanya karena pembagiannya pangkat 2 itu nanti tinggal pangkat 1. Begitu ya. Oke. Terus kita substitusi X sama dengan 1. Kita X sama dengan 1, kita substitusi. Begitupun X sama dengan 3. Di sini kita akan dapati ketika P1 ya. Sama dengan 0. Kan 1 pun 1. Dikali berapapun tetap 0. A dikali 1 ditambah B. Begitu. Terus P3. Berarti 0 ya. Karena di sini akan jadi 0. Ditambah A dikali 3 ditambah B. Inilah alasannya milih 3 sama 1, milih yang pembuat 0 dari pembaginya. Oke, di sisi lain, kita bisa menghitung P1 dari yang diketahui dalam soal. 0 ditambah 1 jadi 1 gitu ya. Ini saya tulis lengkap deh. 1,1 kali Q1 tambah 1. Berarti kan sama dengan 1 gitu ya. Kalau ngitung P3, berarti yang kita hitung adalah 3 kurang 1 kali Q3 ditambah 1. 3 kurang 1 itu 2. Q3 kita punya 5. Tambah 1. Jadilah 11. Sehingga kita akan dapatin pernyataan yang isinya A ditambah sorry. P1 sama dengan P1. P1-nya itu adalah A tambah B. P1 yang di bawah sama dengan 1 gitu ya. Kalau yang P3 sama dengan P3, P3 sebelah kiri ngambil dari yang atas ini. 3A ditambah B sama dengan P3 ngambil dari sebelah sini. Berarti kita satukan. Terus kita eliminasi. Dari tipe B dengan cara dikurang gitu ya. 3A dikurang A jadi 2A, 11 kurang 1 jadi 10. Kita dapat A sama dengan 5 gitu ya. Alhamdulillah. Terus kita substitusi A sama dengan 5 ke dalam A tambah B. Berarti 5 ditambah B sama dengan 1. B sama dengan 1 kurang 5 yaitu
sama dengan min 4. Begitu ceritanya. Sehingga jadi AX tambah B itu sama dengan 5X ditambah min 4 harus sama X dikurang 4 itu ada di C. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar. Baiklah, kita mulai lagi ke soal nomor 2 ya. Diketahui sisa pembagian fx dikurang x oleh itu adalah f sisa pembagian fx ditambah x oleh itu. Oleh ini maksudnya adalah f plus 1. Maka sisa pembagian fx gx oleh f min 1 adalah berapa? Oke, jadi seperti ini. Kita tulis aja dulu ini kalimatnya ya. Fx dibagi gitu sisa terus yang tambahnya sisa x plus 1. Pertanyaannya fx gx dibagi x min 1 sisanya berapa gitu kan ya. Oke, menurut bentuk umum berarti fx kali gx itu sama dengan x min 1 dikali dengan hasil bagi ditambah sisa baginya, kalau dibagi pangkat 1 sisanya angka. Gitu ya. Karena sisa harus lebih kecil daripada pembagi. Terus ini juga sama. Cuma lebih baik ini kita lihat faktor dari pembaginya. Ini kan kalau kita faktorin pembaginya menjadi x plus 2 sama x min 1 gitu kan. Nah, begitupun dengan ini. Kalau kita faktorin x kuadrat min 3x plus 2-nya itu menjadi x min 1 sama x min 2. Bisa x plus 1. Begitu ya. Menurut bentuk umum, fx dikurang gx itu sama dengan x plus 2 kali x min 1 dikali lagi hasil baginya, anggap aja 1 karena nggak mungkin sama, itu ya, ditambah sisanya. Sisanya pasti pangkat 1 karena pembaginya pangkat 2. Begitupun untuk soal yang bertambahannya. Begitu ya, ini ditambah. Ini x min 2, x min 1 gitu ya. Ini juga menjadi ini jadi x ya. Udah ada di soalnya x. Ini udah ada di soal x plus 1. Oke, sorry. Ya, ada tuh sisanya. Ini sisa gitu ya. Ingat untuk umumnya tadi. Nah, terus kan yang kita butuhkan adalah kita ingin mencari nilai dari F1 kali G1 yang bikin pembaginya menjadi 0. Gitu ya. Sama dengan 1 kurang 1 dikali A1 tambah A. Berarti yang kita cari A itu sama dengan F1 kali G1. Begitulah sekiranya.
Nah, kita cari itu artinya kita substitusi saja. Artinya kita cari F1 dan G1. Begitu ya. Nah, ini nggak usah ini bisa nggak? Nah, terus cara mencarinya ya kita masukin X-nya sama dengan 1 ke dalam atas dan ke dalam bawah. F1 dikurang G1 gitu ya. Di sini kan akan jadi 0 tuh. Berarti langsung 0 saja ditambah 1 yang bawah F1 ditambah G1 itu sama dengan 1 tambah 1. Begitu ya. Kita eliminasi dengan cara ditambah, kita akan dapatkan nilai 2F1 sama dengan 1 ditambah 2, dapatlah nilai F1 sama dengan 3/2. Eliminasi dengan cara dikurang, kita akan dapat minus 2G1 sama dengan 1 dikurang 2. Kita akan dapat G1 sama dengan 1 per min 2. Alias 1/2 gitu ya. Jadi kita akan punya A sama dengan F1 kali G1 yang akan bernilai F1-nya 3/2, G1-nya 1/2, menjadi 3/4. Alhamdulillah ada di B itu ya. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar. Nah, untuk soal nomor 3, kita perhatikan kalimatnya itu sama. Sorry, kalimatnya sama-sama X kuadrat plus X min 2, X kuadrat min 3X plus 2, sama persis nih. Untuk membuktikannya saya kopas saja ya. Nah, membedakan adalah soalnya saja. Soalnya ini X kuadrat dikurang X kuadrat. Begitu. Jadi ini bisa saya kopas ke dalam sini. Kita buktikan. Ini fx ini kurang gx sudah ada, sama, sisanya pun sama. Ini juga yang ditambah juga sama ya, pembaginya dan sisa. Yang perbedaannya adalah soal. Soal ini kita ganti. Dibagi itu sisa berapa? Nah, berarti ini kita ganti. Ini pun kita ganti. Gitu ya. Saya kasih note dulu ya. Soal mirip dengan nomor sebelumnya. Hanya beda di pertanyaan. Gitu ya. Biar bedain, mungkin jadi B aja deh. Ini jadi B. Gitu ya. Ini jadi B. Begitu. Nah, karena udah sama, tinggal diginiin. Ini kan sama dengan 1, sama dengan 2. Terus, ini udah dapat hasilnya, tinggal dicari yang diminta. Kan yang diminta itu adalah selisih kuadrat.
selisih kuadrat. Berarti tinggal dihitung aja nih. 3/2 kuadrat dikurang 1/2 kuadrat menjadi 9, dari kepotong, menjadi 9/4 dikurang 1/4, yaitu hasilnya 8/4 jadi 2. Begitulah sekiranya ya. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar. Oke, iya. Sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa yang ditanya itu merupakan perkalian. Perkalian dari sini nih. F1 dikurang G1 dikali dengan F1 tambah G1. F1 dikurang G1 itu 1, F1 ditambah G1 itu 2. Jadilah 2. Gitu ya. Ingat ada sifat A kuadrat dikurang B kuadrat itu menjadi A dikurang B kali A ditambah B. Dan gitulah. Tapi kalau mau dieliminasi juga boleh. Nggak begitu signifikan kok untuk soal ini. Oke. Pokoknya kalau ada pertanyaan atau request soal, sampaikan aja di kolom komentar. Oke, soal nomor 4. Kita coba lihat yuk. Nah, sisa pembagian PX oleh ini. Oke, kita tulis PX-nya dulu adalah 2. Jika PX habis dibagi ini dan ini, maka A tambah 2B min 3C adalah berapa? Ini katanya PX dibagi X plus 3 sisa 2 gitu ya. Terus PX ini saya pas aja deh. Dibagi X plus 1 sisanya 0 ya karena habis. Begitupun dibagi X min 1 sisa juga 0 karena habis. Pertanyaannya adalah A ditambah 2B dikurang 3C sama berapa? Saya jawab. Oke, menurut bentuk umum, kalau sisa 0 merupakan faktor. Begitu. Bentar. Ya, untuk umumnya gini aja dulu deh. PX sama dengan X plus 3 dikali H1 gitu ya. Kita mencari bentuk umumnya dulu ditambah 2. Terus PX sama dengan X plus 1 kali H2 X. Lagi ada pernyataan ketiga, itu akan menjadi X min 1 kali H3X. Oke, kalau kita lihat, ini kan nggak ada sisa, dan ini sepertinya saling berkaitan, sehingga bisa disederhanakan nih. Ini dan ini bisa disederhanakan menjadi DF sama dengan X plus 1 kali X min 1 kali HX. Karena di dalam A2 berarti akan ada X min 1, di dalam A3 akan ada X plus 1. Nah, inilah. Terus di soal ini, di pernyataan pertama, sebentar.
Yang itu dulu, sorry. Ini kan hasil. Soal aslinya itu berpangkat 3, ini sudah berpangkat 2. Mau tidak mau, berarti ini akan jadi pangkat 1 gitu ya. Kalau tidak mau, AX-nya akan menjadi berpangkat 1. Pangkat 1-nya dengan A-nya juga 1. Kenapa? Karena kalau X dikali X dikali X akan jadi X pangkat 3. Begitulah sekiranya. Yang bisa kita kalikan aja dulu. Nanti X kuadrat dikurang 1 gitu ya. Ini tinggal X plus M. Sorry, tipe terlalu besar. Ini juga tipe, sorry. Seperti itu. Di pernyataan pertama, dari persamaan 1, kita akan dapat nilai ketiga. P-3. Gitu ya. Pernyataan 1. Kalau kita masuk P-3, akan dapat P-3. Sama dengan 0 ditambah 2 alias P-3-nya 2. Masukin juga ke dalam sini. X sama dengan 3. Kalau kita masukin jadi P-3 sama dengan 9 kurang 1 kali min 3 ditambah M. Begitu ya. Min 3-nya itu bernilai 2 tambah dengan 8 dikali min 3 plus M. Kita suruh pergi 8-nya, jadi 2/8 sama dengan min 3 plus M. Berarti M sama dengan 1/4 ditambah 3, yaitu 13/4. Gitu ya. Itulah M. Kita bongkar ke sini aja ya. Maka PX salah ketik. Salah kopas. M-nya 13/4. Ini kita coba jabarin. PX sama dengan X pangkat 2 dikali X itu jadi X pangkat 3 ditambah 13/4 X kuadrat. Itu ya, X kuadrat dikali 13/4. Min 1 dikali X itu min 1X. Min 1 kali 13/4 jadi min 13/4. Oke, begitu sekiranya. Berarti kalau kita cocokkan dengan soal PF ini, nah, kita akan punya bahwa X kuadrat sama dengan X pangkat 3 sama dengan X pangkat 3, 13X kuadrat sama dengan X kuadrat, min X sama dengan BX, min 13/4 sama dengan C, gitu ya. C-nya sudah dapat, begitupun A ternyata tidak sulit untuk mendapatkannya. Juga B. Pertanyaannya adalah A ditambah 2B dikurang 3C. Berarti A-nya 13/4, B-nya 2 dikali min 1, dikurang 3 kali C-nya min 13/4. 13/4 dikurang 2 tambah 39/4 itu ya. 13/4 tambah 39 itu 52/4 dikurang 2. 50/4 itu 13 dikurang 2 jadi 11. Kurang 2 sama dengan 11. Alhamdulillah.
Jika ada pertanyaan atau mau ngasih koreksi atau butuh informasi lebih lanjut bisa disampaikan di kolom komentar atau via DM Instagram. Kamu juga bisa request soal atau materi yang ingin dibahas. Ingat ya, subscribe, like, and share biar semakin semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bila tak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.